6 Oktober tahun 1943, Pangkalan Udara Angkatan Laut Jepang, Pulau Shikoku. Hujan tipis turun miring, diterpa angin laut yang asin dan dingin. Lampu-lampu kuning di apron pangkalan redup, sengaja dikecilkan agar tak menarik perhatian pesawat pengintai musuh yang mungkin melintas jauh di ketinggian. Di ujung landasan, sebuah siluet raksasa sedang menunggu. Bukan kapal laut, bukan pula pesawat biasa. Dari kehauan bentuknya membingungkan. Lambung besar seperti kapal, dengan dek datar di bagian atas namun, di sisi-sisinya terpasang sayap lebar dengan dua mesin radial berdiameter besar. Roda-rodanya kecil, nyaris tidak proporsional dengan bodinya yang gemuk. Bagi mata yang tak terbiasa, benda itu tampak seperti kapal yang tersesat di daratan, sebuah kapal yang, secara tak masuk akal, diberi sayap. Di dekat hidung pesawat kapal itu, seorang perwira berdiri mematung. Seragamnya basah oleh embun dan hujan ringan. Letnan, Komandan Shalso Hayashi Noboru, 34 tahun. Tangan bersedekap di belakang, menatap mesin aneh di hadapannya dengan campuran kebanggaan dan kecemasan. Di papan kecil di dekat tangga, masuk tertulis kode Terusujihau. Tokusujus, Shikeichi Unit Transport Khusus. Tipe 1, prototipe pertama. Bagi para mekanik yang berkeliaran di bawah sayapnya, mereka menyebutnya jauh lebih sederhana. Kapal yang bisa terbang. Suara langkah kaki berderap mendekat. Seorang perwira intel Angkatan Laut, memakai mantel panjang abu-abu, menyerahkan map coklat tertutup segel merah kepada Hayashi. Hayashish, sa, katanya singkat sambil memberi hormat. Perintah langsung dari Kaigun Kokuhombu. Misi malam ini bersifat rahasia tingkat tertinggi. Tidak ada catatan tertulis selain ini. Setelah Anda membaca, dokumen harus dimusnahkan. Hayashi mengangguk. Ia mengambil map itu, merasakan tekstur kertas yang basah di pinggirnya, sebelum membukanya di bawah cahaya lampu kecil di sisi hidung pesawat. Tetesan hujan jatuh di sudut map, mengaburkan sedikit tinta. Di dalamnya satu lembar utama, peta Pasifik Barat. Garis merah melengkung dari Shikoku menuju titik kecil yang dilingkari jauh di selatan sebuah pulau kecil, nyaris tak dikenal, di jalur penting antara Jawa dan Truk. Nama pulau itu ditulis kecil, Pulau Aobakai Chingehaitao. Di sudut peta, tulisan tangan tergesa. Pengiriman peralatan radar, komponen torpedo udara, dan teknisi khusus. Kapal biasa terlalu lambat, kapal selam terlalu berisiko. Gunakan Tokushu Youth Shiki Ichik. Kapal yang bisa terbang. Disetujui. Laksamana Muda Kurokawa, Hayashi, menghela napas pelan. Jadi, akhirnya mereka memakainya untuk misi sungguhan, gumamnya dalam hati. Dari sisi kanan pesawat, sekelompok teknisi berpakaian kerja biru tua mendorong peti-peti kayu panjang ke arah lambung. Tanda di peti lingkaran merah kecil menandakan muatan sensitif. Dia ibawana teruturis. Buhim-buhim komponen. Pelan, 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 seru seorang bintara mekanik peti officer Sato mengangkat tangan. Ini bukan artileri biasa. Kalau rusak, Laksamana akan kirim kita semua ke garis depan. Peti-peti itu diangkat dengan kerekan kecil, lalu menghilang ke dalam lambung melalui pintu samping yang tinggi, seperti pintu kargo kapal laut. Begitu peti masuk, suara besi beradu dan tali ditarik terdengar dari dalam muatan itu. Diikat seperti muatan di palka kapal. Masuk ke dalam lambung, sensasinya aneh. Jika kamu berada di sana, kamu mungkin akan lupa bahwa ini adalah pesawat. Lantainya dari baja, bukan dari panel ringan seperti pesawat biasa. Dindingnya bergaris-garis dengan tulang rusuk besar, memperkuat struktur seperti badan kapal. Di sisi kiri, deretan jaring pengaman menggantung untuk menahan peti dari bergeser saat lepas landas dan mendarat. Di sisi kanan beberapa kursi lipat untuk penumpang. Bukan kursi empuk pilot, tetapi bangku besi yang keras. Di ujung lambung, sebuah tangga kecil naik ke dek atas ruang kokpit dan dek observasi, yang tampak seperti jembatan kapal kecil. Jendela-jendelanya lebar, memberikan pandangan 180 derajat ke depan dan samping. Di luar, di bawah hidung, landing gear terlihat kaku, seperti kaki-kaki jangkar yang salah tempat. Hayashi melangkah masuk, menepuk lambung dengan lembut saat ia melewatinya, kebiasaan yang ia pelajari selama bertahan-tahan terbang. Berbicara diam-diam dengan mesin yang akan menjaga nyawanya di udara. Tokushu Ichik, bisiknya. Malam ini kau benar-benar akan menjadi kapal dan pesawat sekaligus. Di kokpit, 2 kursi pilot berjajar. Di depan, panel instrumen dipenuhi jarum analog
altimeter, airspeed, indicator, variometer, kompas besar magnetik. Di sisi kiri, throttle ganda untuk dua mesin radial 14 silinder yang masing-masing berkekuatan hampir 1.500 tenaga kuda. Di atas kepala serangkaian sakelar untuk pompa bahan bakar, lampu navigasi, dan sistem darurat. Kopilot Letnan muda, Chongwei Tanakahiro, sedang memeriksa daftar cek. Hayashi Tanaka berdiri dan memberi hormat ketika perwiranya memasuki kokpit. Mesin sudah dipanaskan, bahan bakar penuh untuk jangkauan maksimum. Kita akan terbang rendah di atas laut sebagian besar waktu, untuk menghindari radar musuh. Bagaimana dengan sistem pendaratan air? Tanya Hayashi, menunjuk ke tuas besar di sisi kanan kokpit tuas yang mengontrol konfigurasi lambung untuk pendaratan di air. Segel lambung sudah dicek 2 kali, jawab Tanaka. Jika pendaratan darurat di laut diperlukan, kita siap mengapung setidaknya 24 jam, selama kita tidak ditembak lebih dulu. Humor tipis, pahit, menggantung di udara. Di luar, suara mesin mulai menggeram. Starter listrik memutar beling-beling kiri pelan. Lalu tiba-tiba mesin meledak hidup. WHOOO, MPH berat. Diikuti putaran BRM 80 dari ratusan ledakan kecil di dalam silinder radial. Baling-baling menjadi blur. Udara di sekitar hangat oleh hembusan gas buang. Mesin kanan menyusul. Getaran merambat melalui tanah, masuk ke tulang kaki para mekanik. Salah satu di antara mereka, seorang prajurit muda bernama Ito, menatap heran. Jadi benda ini benar-benar bisa lepas landas, katanya pada rekannya di sebelah. Rekannya, lebih tua, terkekeh pelan. Kau lihat lambungnya? Kalau jatuh ke laut, dia jadi kapal. Kalau berhasil terbang, dia jadi pesawat. Kalau kembali hidap-hidap, barangkali jadi legenda. Di menara kontrol, seorang perwira pengatur lalu lintas udara angkatan laut menurunkan kaca jendela kecil, melihat ke arah pesawat kapal yang bergetar di ujung landasan. Tokusujus, Shikiichik di sini menara Shikoku. Suaranya masuk ke headset di kokpit. Angin 8 knot dari laut, landasan basah. Ini pertama kalinya kalian lepas landas dengan muatan penuh. Apakah yakin tidak mau menunggu cuaca membaik? Hayashi meraih mikrofon radio, menekan tombolnya. Menara Shikoku di sini, Tokushu Ichik. Jawabnya tenang. Perintah dari atas. Misi harus berangkat malam ini. Kalau kami menunggu cuaca baik, musuh juga akan menunggu untuk menenggelamkan kapal kami. Lebih baik kami menghadapi badai di udara daripada torpedo di laut. Ada jeda singkat di radio. Mungkin di menara, perwira itu menghela napas, menyadari bahwa diskusi sudah berakhir. Dimengerti. Landasan bebas. Semoga Dewi Laut dan Langit bersama kalian. Lampu-lampu taksi menyala redup. Pesawat kapal itu mulai bergerak, roda-rodanya berdecit pelan di atas landasan basah. Dari kejauhan, dengan lampu-lampu kecil di sayap dan hidung, benda itu tampak seperti kapal uap yang hendak berlayar dalam kegelapan, kecuali bahwa lautnya malam ini adalah langit hitam di atas Pasifik. Jika kamu berdiri di pinggir landasan, kamu akan merasakan semburan angin panas dari beling-beling ketika mesin dinaikkan putarannya. Air hujan yang jatuh langsung menguap menjadi kabut tipis di depan baling-baling. Lambung raksasa itu bergetar, seolah-olah ragu antara dua takdir, tetap di bumi sebagai kapal, atau memutuskan untuk mempercayai sayap dan melompat ke udara. Flap 15 derajat, perintah Hayashi. Flap 15, siap, jawab Tanaka. Kecepatan lepas landas berat seperti ini. Kita butuh setidaknya 135 knot, gumam Hayashi. Matanya terpaku pada indikator airspeed. Throttle didorong penuh ke depan. Mesin meraung. Jarum RPM naik, suara baling-baling memotong udara semakin kencang. Pesawat meluncur di atas landasan. Makin cepat, getaran berganti menjadi dengung stabil. 110 knot, 120 knot, 130 knot. Kamu bisa membayangkan bagaimana rasanya di dalam tubuhmu terdorong ke belakang. Sabuk pengaman menekan dada, suara mesin memekakkan telinga. Di lambung, peti-peti kayu berderak pelan, jaring-jaring penahan meregang, 135 knot. Tarik, ujar Hayashi. Suaranya pelan tapi mantap. Ia menarik stik perlahan. Hidung pesawat naik, sejenak terasa seperti melawan gravitasi yang keras kepala. Lalu landasan mulai menjauh di bawah. Roda-roda terangkat dari permukaan beton basah, dan di kokpit, altimeter mulai berputar naik. Santo, kita terbang, gumam Tanaka
nyaris tak percaya. Kapal ini benar-benar bisa terbang. Di luar, pangkalan sekauku mengecil menjadi pola lampu redup. Di hadapan mereka, hanya ada hamparan gelap Pasifik, tanpa batas, tanpa cahaya. Di bawah lambung laut menunggu, siap menjadi bantal darurat jika mesin gagal, atau kuburan jika musuh menemukan mereka. Tokushuyut Shikiichik berbelok ke selatan, menyusuri jalur rahasia di atas gelombang, memulai misi yang akan menguji batas teknologi transport Jepang. Kapal yang bisa terbang, terjebak di antara dua dunia, dipaksa menjadi jawaban atas perang yang menelan semuanya. Di suatu titik di kegelapan di depan, sebuah pulau kecil menunggu, bersama dengan bahaya lain yang tidak tercatat di peta. Beberapa jam kemudian, langit di atas Pasifik masih gelap, hanya dipecah garis tipis bintang yang muncul dan hilang di sela-sela awan. Sekali-sekali, kilat jauh di horizon menyambar sebentar, memperlihatkan permukaan laut di bawah mereka hamparan gelap dengan kilau perak samar saat gelombang memantulkan cahaya. Di kokpit, lampu-lampu kecil berwarna merah temaram menerangi panel instrumen. Udara di dalam terasa hangat dan sedikit pengap oleh napas manusia, bau oli, dan sisa asap rokok yang menempel di kain seragam. Letnan Tanaka menatap altimeter. Jarumnya stabil di angka 800 meter. Mereka sengaja terbang rendah, hampir menyentuh puncak awan, agar siluet dari kapal terbang ini sulit ditangkap radar musuh. Kecepatan 185 knot, heading 175 derajat. Lapor Tanaka, jari telunjuk mengikuti jarum kompas. Bahan bakar masih aman. Jika angin tidak berubah, kita mencapai titik rendezvous dalam 3 jam. Hayashi mengangguk. Matanya beralih ke jendela depan. Di kejauhan, di sisi kiri, siluet awan cumulonimbus menjulang seperti gunung gelap badai tropis kecil yang tidur di atas laut. Kita akan menghindari itu, katanya pendek. Kapal bisa mengapung. Tapi pesawat ini bukan kapal perang. Sayapnya tidak dibuat untuk bermain di tengah badai. Di belakang kokpit, di lambung, suasana berbeda. Lampu kuning redup menggantung dari kabel di langit-langit, berayun pelan mengikuti getaran mesin. Peti-peti kayu tersusun rapat di lantai, diikat jaring dan rantai. Di salah satu peti stand Shirukeshiru menunjukkan ISI tentang buhing, bagian tentang leda. Duduk di bangku besi di samping muatan, 3 orang mengenakan overall abu-abu dan topi kerja tanpa tanda pangkat. Mereka bukan prajurit, meski semua dipaksa ikut perang. Mereka adalah teknisi sipil dari Yokosuka, direkrut sebagai tenaga ahli. Di antara mereka, yang paling tua mengusap kacamata bundarnya berkali-kali. Namanya Ishikawa Kenji, usia 42, insinyur yang sudah lama bermain dengan konsep gila, bagaimana membuat kapal yang bisa terbang, dan pesawat yang bisa mengapung seperti kapal. Ia menatap sekeliling, meraba lambung dengan ujung jari. Getaran logam terasa seperti detak jantung. Kalau anakku lihat ini, gumamnya pelan, setengah pada diri sendiri. Dia pasti mengira ini mainan raksasa. Teknisi lebih muda di sebelahnya, Nakamura, terkekeh gugup. Sensei yakin ini akan berhasil? Tanya Nakamura. Maksud saya, membawa muatan seberat ini, terbang sejauh itu, lalu mungkin mendarat di laut jika perlu. Ishikawa tersenyum samar, tapi di baliknya ada kegelisahan. Dalam teori, semua perhitungannya benar, jawabnya. Lambung ganda, struktur bawah seperti kapal terbang yang kita pelajari dari Dornier Jerman. Sayap besar memberi lift, lambung tebal memberi daya apung. Di atas kertas ini bisa menjadi jawaban atas kekurangan kapal cepat dan pesawat kargo. Ia menepuk pelan panel baja di sampingnya. Tapi perang selalu memaksa teori untuk lulus ujian dengan cara paling kejam. Di kokpit, radio berderak pelan. Suara statis ditemani bunyi klik halus dari tombol tuning yang diputar Tanaka. Kita sudah melewati jangkauan radio Shikalku, lapornya. Sekarang hanya bisa menangkap beberapa transmisi samar dari truk dan palau. Tidak ada lalu lintas musuh terdeteksi. Sejauh ini, Hayashi memperhatikan indikator cahaya kecil di panel atas lampu hijau untuk sistem lambung. Lampu kuning untuk status bahan bakar, lampu merah yang sekarang masih mati. Sejauh ini, ulang Hayashi pelan. Musuh tidak tidur. Mereka punya Catalina, B-24 kapal perusak. Kapal biasa, pelan dan penuh muatan, sudah jadi target empuk banyak kali. Itu sebabnya mereka menciptakan kita. Ia melirik ke jendela samping, menatap sayap besar di luar. Dari sudut itu,
Layar sayap tampak seperti dek kapal yang sangat tipis, mengarah ke kegelapan. Kapal yang bisa terbang, lanjutnya dalam hati. Ide yang indah, atau mungkin hanya keputusasaan yang diberi sayap. Waktu berlalu. Jarum jam di panel bergerak pelan. Menit berganti jam. Bunyi monoton mesin radial B, ere, ere, o, 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 a, eme, eme, menjadi latar suara yang menenangkan sekaligus mengancam. Sekali saja suara itu berubah, naik atau turun tak wajar, semua orang di dalam akan langsung menegang. Tanpa kamu sadari, kalau kamu berada di sana, tubuhmu akan menyesuaikan. Getaran itu menjadi ritme. Kamu mengobrol pelan dengan orang di sebelahmu. Kadang tertawa pendek pada lelucon yang sebenarnya tidak terlalu lucu, sekadar mengusir kenyataan bahwa di luar sana hanya ada laut tak berujung yang bisa menelanmu kapan saja. Ini berbeda dengan naik pesawat biasa, kata Nakamura, mencoba mengalihkan kecemasan. Waktu lepas landas tadi, rasanya seperti berada di dalam kapal yang tiba-tiba memutuskan untuk melompat. Memang begitu, jawab Ishikawa. Strukturnya pun lebih dekat kapal daripada pesawat. Lambung bawahnya didesain untuk memecah gelombang kalau pendaratan air. Itu yang membuatnya berat. Untuk itu, kita butuh sayap ekstra luas dan mesin kuat. Karena itu pula, landasan tadi hampir tidak cukup panjang. Ia menatap ke lantai, seolah masih mendengar roda-rodanya menghantam beton basah. Kita sedang melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba angkatan laut kita. Kita mencoba menyatukan dua dunia yang biasanya berseberangan, laut dan langit. Jepang selalu bangsa laut, tapi perang ini memaksa laut untuk terbang. Tepat saat kalimat itu melayang di udara, pesawat kapal sedikit berguncang. Awalnya hanya seperti melewati jalan bergelombang. Tapi segera guncangan itu bertambah kasar. Lampu di lambung berayun lebih liar. Bayangan peti dan jaring menari-nari di dinding. Kita masuk awan, seru Tanaka dari kokpit. Turbulensi sedang. Di jendela depan, hanya putih pekatauan yang padat seperti kapas kotor. Disinari samar-samar oleh kilat jauh di dalamnya. Sayap-sayap besar pesawat bergetar. Ujungnya melengkung naik turun beberapa sentimeter setiap detik. Airspeed, tanya Hayashi cepat. Masih stabil. 180 knot, altitude 800 meter. Turun sedikit, jawab Tanaka. Naikkan sedikit throttle. Jangan biarkan kita jatuh terlalu rendah, perintah Hayashi. Kita bukan kapal selam. Dia menarik kemudi sedikit ke atas, merasakan respons lambat dari badan raksasa di belakangnya. Ini bukan pejuang ringan yang bisa melompat dari awan ke awan. Ini adalah kapal berat yang memaksa dirinya menjadi pesawat. Guncangan berikutnya lebih keras di lambung. Salah satu peti bergeser sedikit, menegangkan jaring pengaman. Cek pengikat, seru Ishikawa. Ia dan Nakamura bangkit, berjalan pelan di lantai yang bergoyang. Mereka menarik tali main gesek, kait, satu persatu. Pastikan tak ada yang longgar. Muatan mereka terlalu berharga untuk diizinkan bergerak bebas. Saat Nakamura sedang menegaskan satu kait baja, guncangan lain menghantam. Lantai seolah turun di bawah telapak kaki mereka. Nakamura hampir terpeleset, memegang jaring erat-erat. Kalau ini kapal di laut, kata Nakamura dengan napas memburu. Sekarang kita sedang dihajar gelombang 2 meter. Ishikawa menahan senyum yang tak jadi muncul. Bedanya, jawabnya lirih. Kalau kita terbalik di laut, kita masih bisa berenang. Kalau kita jatuh dari sini, kita hanya punya satu kesempatan saat menyentuh air. Beberapa menit kemudian, guncangan mereda. Pesawat kapal keluar dari awan, kembali ke udara yang relatif tenang. Di bawah, laut kembali tampak. Sekarang dengan warna lebih gelap, pertanda awan masih menggantung di atas. Tanaka menghela napas lega. Keluar dari awan, heading tetap 175 derajat. Kita mendekati jalur patroli musuh, katanya. Mulai sekarang, kita harus lebih hati-hati. Hayashi mengangguk, lalu meraih tuas kecil di panel samping. Matikan lampu luar, perintahnya. Kita akan terbang tanpa cahaya. Kalau ada sesuatu di bawah, mereka hanya akan melihat bayangan lewat sekilas. Lampu-lampu posisi di sayap dan ekor padam. Di luar, Tokushuyos, Shiki Ichik, kembali menjadi siluet gelap tak bernama, meluncur di atas laut seperti kapal hantu di langit. Di radio, frekuensi lain mulai terdengar. Sekilas, suara bahasa Inggris, samar bercampur statis, mungkin komunikasi antara pesawat patroli Amerika dan kapal.
pengawalnya di jarak jauh. Tanaka menurunkan volume, tetapi cukup untuk tetap memantau. Mereka ada di luar sana, katanya pelan. Mungkin beberapa puluh kilometer dari kita. Mungkin kurang. Hayashi menatap ke depan. Matanya menyipit. Karena itulah kapal ini diciptakan, pikirnya. Untuk melewati sela-sela kecil di antara jangkauan musuh. Terlalu lambat untuk menjadi bomber. Terlalu besar untuk menjadi pejuang. Tapi mungkin cukup unik untuk tak terduga. Ia membayangkan kapal-kapal kargo Jepang yang tenggelam oleh torpedo dan bom dalam 2 tahun terakhir. Ribuan ton baja dan manusia yang hilang di dasar laut. Sistem logistik yang hancur. Pulau-pulau garnisun yang kehabisan peluru dan makanan. Jika kapal yang bisa terbang ini berhasil ia bisa mendarat di dekat pulau terpencil, menurunkan muatan, lalu kembali sebelum musuh menyadari, maka barangkali, hanya barangkali, arah perang logistik bisa sedikit berbelok. Jam lain berlalu, udara di dalam pesawat makin berat, kelelahan mulai merambat. Ekspresi para teknisi mengendur, kepala beberapa awak menunduk, tertidur sebentar di bangku besi. Tiba-tiba, suara Tanaka memecah keheningan di intercom yang terpasang di dinding lambung. Semua awak, ini kokpit. Kita mendekati titik pertama pengamatan. Bersiap untuk kemungkinan kontak musuh. Ulangi. Bersiap untuk kemungkinan kontak musuh. Ishikawa menegakkan punggung. Ini bagian yang tidak ada di perhitungan, pikirnya. Di kertas, musuh hanya titik. Di laut, mereka adalah kapal dengan mata dan senjata. Di kokpit, Hayashi mencondongkan tubuh ke depan, menatap ke bawah lewat jendela samping, mencoba mencari kilau tak wajar di permukaan laut, kilau baja kapal, atau cahaya lampu yang salah arah. Altimeter menunjukkan 600 meter. Mereka sengaja menurunkan ketinggian. Makin mendekat ke laut, memperkecil kemungkinan terlihat. Jika kita melihat kapal musuh, kata Tanaka ragu. Kita abaikan, potong Hayashi cepat. Kita bukan pembom. Tugas kita bukan menyerang, tapi menembus. Tanaka mengangguk, meski matanya masih menatap panel senjata. Di samping panel sederhana, yang mengontrol 2 senapan mesin 7,7 mm di hidung dan 1 di bagian belakang lambung. Senjata itu lebih seperti gigi kecil di rahang raksasa yang sebenarnya tidak dibuat untuk bertarung. Di bawah mereka, dalam gelap yang pekat, sesuatu berkilau pelan. Bukan kilat, bukan refleksi awan. Sebuah garis cahaya lurus, kuning pucat, menyusuri permukaan laut sejauh beberapa ratus meter. Hayashi menyipitkan mata. Itu apa? Tanyanya lirih. Tanaka meraih teropong kecil yang tergantung di samping jendela. Menempelkannya ke mata, fokus ke titik cahaya itu. Beberapa detik kemudian, jantungnya melonjak. Itu bukan kapal, katanya pelan. Itu landasan. Hayashi menoleh cepat. Landasan, ulangnya, seperti garis lampu lurus di atas laut, jelas Tanaka. Terlalu rapi untuk kapal, terlalu panjang untuk hanya satu kapal. Seperti landasan buatan. Terapung. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan tak masuk akal. Landasan, terapung. Di atas laut. Teknologi gila Jepang, kapal yang bisa terbang tiba-tiba, berhadapan dengan sesuatu yang sama, anehnya di bawah sana. Struktur panjang bercahaya yang tampak seperti jalan bagi pesawat, dibangun. Bukan di daratan, tapi di permukaan laut. Mata Hayashi membesar. Apapun itu, katanya pelan, itu tidak ada di peta. Kapal yang bisa terbang baru saja menemukan sesuatu yang tidak boleh ada di tengah Pasifik. Landasan rahasia di atas laut, entah milik siapa, dan misi mereka yang sudah berbahaya, baru saja menjadi jauh lebih rumit. Beberapa detik pertama, setelah penemuan itu terasa panjang seperti menit. Di kokpit, hanya suara mesin yang tetap sama. BR 5010, aman, MM. Sementara pikiran semua orang memutar kemungkinan-kemungkinan. Turunkan ketinggian lagi, ujar Hayashi akhirnya. Suaranya rendah, tapi tegas. Kita akan lewat sedikit di sampingnya. Jangan tepat di atas. Tanaka mengangguk, menarik kemudi perlahan. Altimeter mulai turun 500 meter. 400, 350. Di bawah, garis cahaya itu makin jelas. Bukan ilusi, bukan refleksi. Jika kamu melihat dari jendela samping, kamu akan menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Sebuah garis lurus, panjang di permukaan laut. Seperti pecahan daratan yang dipaksa melayang di atas ombak. Di sepanjang garis itu, titik-titik cahaya kuning pucat menyala bergantian, seperti lampu runway di pangkalan udara. Tetapi, tidak ada tanah di sekitarnya.
hanya laut. Jarak kita sekitar 2 kilometer di sisi kiri, lapor Tanaka. Ketinggian 300 meter, cukup dekat untuk melihat. Cukup jauh untuk menghindari tembakan langsung, kalau mereka punya senjata anti pesawat. Hayashi tidak menjawab, ia terlalu sibuk menatap ke bawah. Tangannya menggenggam kemudi begitu erat, hingga buku jarinya memutih. Di lambung, interkom berderak. Semua awak, sini kokpit. Suara Hayashi terdengar. Bersiap mengamati ke sisi kiri. Kita menemukan sesuatu di laut. Ini penting. Ishikawa dan Nakamura saling pandang. Lalu berdiri dan bergerak ke jendela oval kecil di sisi kiri lambung. Mereka menempelkan wajah ke kaca, mengabaikan getaran dan suara mesin. Begitu mata mereka menyesuaikan, napas mereka tertahan. Apa itu? Bisik Nakamura. Bisik Nakamura. Dari sudut jendela, mereka bisa melihat bagian dari struktur itu. Terlihat seperti deretan ponton raksasa. Disusun sambung menyambung, membentuk garis lurus memanjang. Di atasnya, permukaan datar mungkin baja. Mungkin kayu tebal dengan garis tengah samar, seperti garis tengah landasan udara. Di sekitar beberapa bagian, tampak bayangan bentuk kotak mungkin hanggar kecil atau gudang. Dan di ujung-ujung tertentu, cahaya lebih terang pos mungkin, menara kecil, atau titik pengendali. Ishikawa mempersempit matanya, memaksakan fokus. Ini bukan kapal induk, katanya pelan. Kapal induk punya lambung utuh, bergerak sebagai satu badan. Ini, seperti pulau buatan. Bagian-bagian kecil dihubungkan. Seperti ia mencari kata. Seperti jembatan panjang yang dipotong dari daratan, lalu diletakkan di laut. Nakamura menelan ludah. Sensei, rasa-rasanya, kalau kita bisa membuat ini. Ishikawa menggeleng pelan. Kita tidak bisa. Jawabnya jujur, material, waktu, teknik. Ini, sesuatu yang belum pernah saya lihat dalam rancangan kita. Di kokpit, Tanaka menurunkan teropong, wajahnya pucat. Ada unit bergerak di atasnya, lapornya. Saya lihat sesuatu seperti truk. Atau mungkin traktor penarik pesawat. Di tengah, ada bentuk seperti pesawat kecil diparkir. Bendera? Tanya Hayashi cepat. Tanaka menggeleng. Terlalu gelap, terlalu jauh. Tapi bentuk pesawatnya tidak seperti Zero kita. Lebih besar, lebih gemuk. Seperti pesawat Inggris atau Amerika. Tidak pasti, Hayashi mengatur napas. Berapa panjang perkiraan landasan itu? Tanaka menghela napas. Berpikir cepat. Sulit mengukur tanpa patokan. Tapi jika kendaraan kecil itu truk ukuran biasa, maka landasan itu paling tidak 1 kilometer, mungkin lebih 1 kilometer landasan di atas laut. Di tengah Pasifik, kita baru saja menemukan sesuatu yang, kalau benar, bisa mengubah cara perang di laut, pikir Hayashi. Bayangkan, musuh memindahkan pulau udara kemanapun mereka mau. Tidak lagi tergantung pada pulau alami. Mereka bisa menciptakan pangkalan di mana saja di jalur kapal Jepang, di dekat rute logistik, bahkan di dekat pulau yang selama ini dianggap aman. Kapal-kapal kargo Jepang yang sudah babak belur oleh kapal induk dan pesawat patroli, mungkin sebentar lagi berhadapan dengan sesuatu yang lebih menakutkan. Pangkalan terapung yang muncul entah dari mana. Haruskah kita mengubah rute? Tanya Tanaka akhirnya. Di suaranya ada keraguan yang wajar. Kalau mereka melihat kita. Hayashi terdiam beberapa detik. Di kepalanya, dua perintah tak tertulis saling bertabrakan. Lindungi misi utama dan bawa informasi ini pulang. Kita tidak akan mendekat lebih jauh, putusnya. Tapi kita juga tidak akan berbelok terlalu jauh. Kalau kita mengubah rute drastis, mereka bisa curiga. Kita lewat seperti pesawat patroli biasa. Doakan mereka mengira kita salah satu dari mereka. Atau pesawat yang tersesat, Tanaka mengerjap. Namun, jika mereka tahu siluet kita, mereka tidak punya foto Tokushu Ichik, potong Hayashi. Bahkan sebagian besar angkatan laut kita sendiri belum pernah melihat kapal ini. Kita adalah rahasia. Sama seperti mereka. Kata-kata itu menggelinding dengan berat. Dua rahasia teknologi, milik dua pihak yang berperang. Bertemu diam-diam di tengah malam. Saling mengamati tanpa saling mengenal. Di luar, landasan terapung itu makin jelas di bawah mereka. Dari sudut pandangmu jika kamu duduk di kokpit, kamu akan melihatnya seperti garis tipis bercahaya, tergambar rapi di atas laut hitam. Di sepanjang sisinya, mungkin ada kapel-kapel pengawal silhouette gelap dengan titik-titik lampu kecil, tapi dari ketinggian ini, detailnya kabur. Tanaka tiba-tiba mengernyit. Tunggu, saya melihat sesuatu, katanya. Ia meraih teropong lagi. Fokus ke salah satu ujung landasan. Ada sesuatu di sana. Sebuah bentuk besar, lebih tinggi dari permukaan dek.
seperti menara atau derek, lapornya. Dan saya pikir ada sesuatu seperti krain besar yang mungkin digunakan untuk menyusun bagian-bagian landasan ini. Hayashi mengangguk pelan. Jadi itu bukan struktur tetap. Simpulnya, mereka bisa merakit dan membongkar, memindahkannya ke tempat lain, seperti armada jembatan. Di lambung, Ishikawa mengamati struktur itu dengan pandangan insinyur. Pikirannya berlari. Jika setiap segmen itu ponton baja, gumamnya, dan masing-masing diikat dengan pelat penghubung, mereka bisa membuat modul sepanjang 30-50 meter per unit. Jika dijajar 20-30 unit, mereka mendapatkan landasan 1000 meter. Tangannya bergerak seolah-olah menggambar di udara. Kalau benar begitu, mereka bisa menariknya dengan kapal tunda, membentuk ulang sesuka hati. Nakamura menelan ludah. Sensei, kalau kita melaporkan ini, apa yang akan dilakukan Angkatan Laut? Ishikawa memandangnya. Mata lelah, tapi tajam. Kalau mereka percaya, mereka akan panik. Jawabnya jujur. Karena itu berarti kita bukan satu-satunya yang mencoba menciptakan kapal yang menantang batas musuh kita. Mungkin selangkah lebih maju. Mereka bukan hanya membawa pesawat ke laut dengan kapal induk. Mereka membawa landasan itu sendiri ke laut, tanpa kapal. Tepat saat Ishikawa mengucapkan kata-kata itu, sesuatu berubah. Tanaka menyipitkan mata ke teropong. Lampu-lampunya berubah, katanya. Di bawah, sepanjang landasan, beberapa lampu tiba-tiba padam, lalu menyala lagi dalam pola berbeda. Di ujung-ujung tertentu, lampu merah mulai berkedip cepat. Mereka melihat kita, kata Hayashi. Perutnya mengencang. Tidak butuh penjelasan panjang. Lampu-lampu itu bukan sekadar penerangan. Itu kode, sinyal. Di suatu tempat di landasan itu, seorang perwira melihat siluet hitam melintas di langit dan memutuskan untuk bertindak. Apakah ada sorotan? Tanya Hayashi cepat. Belum, jawab Tanaka. Tidak ada sinar lampu menyorot ke atas. Tidak ada tembakan. Mungkin mereka masih mengira kita pesawat mereka sendiri. Hayashi menarik napas pelan, menahan. Kita akan tetap pada heading sekarang. Jangan manuver tiba-tiba. Jangan naik, jangan turun. Kita hanya bayangan lewat. Namun pada saat yang sama, di dalam dirinya, keputusan lain mulai tumbuh. Keputusan yang bisa mengubah misi ini dari sekadar pengiriman rahasia menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau mereka hanya melintas dan pergi, informasi tentang landasan terapung itu hanya akan hidup di ingatan beberapa orang di pesawat ini. Dan ingatan bisa hilang oleh kecelakaan, oleh sensor, oleh perang. Tetapi jika mereka mengambil risiko untuk mengamati lebih dekat, untuk mencatat lebih rinci, mungkin informasi itu bisa menjadi kunci untuk menghadapi teknologi baru musuh ini. Misi kita adalah logistik, pikir Hayashi. Tapi perang modern dimenangkan bukan hanya dengan peluru, tapi dengan informasi. Beberapa menit berlalu. Landasan terapung itu perlahan tertinggal di belakang, mengecil menjadi garis cahaya yang memudar. Tidak ada sorotan, tidak ada tembakan. Seolah-olah kehadiran mereka benar-benar dianggap pesawat kawan, atau musuh memilih untuk diam demi tidak mengungkap rahasia. Radio masih dipenuhi statis. Sekali-sekali terdengar potongan komunikasi bahasa Inggris, cepat dan terpotong, terlalu pendek untuk benar-benar dimengerti. Hayashi, kata Tanaka pelan, memecah keheningan. Apa yang akan kita laporkan nanti? Hayashi menatap ke depan, ke kegelapan yang kini kembali polos tanpa garis cahaya. Kita akan melaporkan semuanya, jawabnya. Setiap detail yang bisa kita ingat. Bentuknya, panjangnya, pola lampunya, aktivitas di atasnya. Apapun. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Dan kalau kita punya kesempatan, kita akan kembali ke sana. Tanaka menoleh cepat. Kembali? Ulangnya. Setelah misi ini, Hayashi mengangguk pelan. Jika Angkatan Laut mengizinkan, Tokushuyut, Shiki Ichik, adalah salah satu dari sedikit mesin yang bisa mendekat ke struktur seperti itu dari udara, dengan kemampuan mendarat di laut jika perlu. Kapal biasa akan terlihat dari jauh. Pesawat lain terlalu rapuh untuk mendarat di laut dekat sana. Ia menatap panel tuas, lambung air kunci utama identitas kapal terbang ini. Kita bukan hanya kapal yang bisa terbang, lanjutnya dalam hati. Kita bisa menjadi mata yang bisa mengapung. Namun sebelum semua rencana dan laporan itu, ada satu kenyataan lain yang tak bisa mereka abaikan. Misi utama mereka belum selesai. Pulau Aobakai masih jauh, dan muatan di lambung peralatan radar, komponen torpedo udara, dan para teknisi masih harus sampai. Di bawah mereka,
Jejak samar landasan terapung menghilang di kegelapan. Seperti mimpi aneh yang mungkin tidak akan pernah dipercaya orang lain. Tokusuyuts, Shikiichi, terus melaju ke selatan mesin-mesinnya, berdengung seperti ombak mekanik yang tak pernah berhenti. Di kokpit, di lambung, di benak setiap orang di dalamnya, satu pertanyaan berputar tanpa jawaban pasti. Jika musuh bisa membangun landasan di laut, dan Jepang punya kapal yang bisa terbang, siapa yang sebenarnya lebih siap menghadapi perang yang menghapus batas antara laut dan langit? Jawabannya mungkin menunggu di pulau kecil di depan sana, pulau yang akan menjadi tujuan akhir pertama dari teknologi transport Jepang yang paling berani ini. Dan juga mungkin saksi pertama dari benturan dua ide gila dalam perang terbesar abad itu. 2 jam setelah mereka meninggalkan bayangan landasan terapung itu, langit perlahan berubah. Di timur, garis tipis biru keabu-abuan mulai muncul di horizon. Malam yang pekat berangsur memudar, digantikan fajar pucat di atas Pasifik. Laut di bawah mereka berubah warna dari hitam pekat menjadi biru tua, dengan kilau perak di puncak-puncak gelombang. Di kokpit, Tanaka mengedip, matanya lelah setelah berjam-jam hanya melihat kegelapan. Pagi hampir datang, gumamnya. Kalau kita masih berada di sini, setelah matahari naik, kita akan jadi siluet besar yang mudah dilihat. Hayashi menatap kompas dan peta kecil di pangkuannya. Di peta itu, garis merah rute mereka berakhir di sebuah titik kecil yang diberi lingkaran Pulau Aobakai. Menurut perhitungan, kita seharusnya mulai melihat pulau dalam 30 menit, katanya. Asalkan angin tidak mempermainkan kita. Ia melirik keluar jendela. Di kejauhan, belum tampak apa-apa selain garis tipis horizon. Periksa kembali bahan bakar, perintahnya. Tanaka memeriksa indikator. Jarum bergerak perlahan ke kiri, tapi masih jauh dari batas merah. Cukup untuk pulang? Tanya Hayashi. Tanaka berpikir sejenak, menghitung jarak, kecepatan, cadangan, kemungkinan manuver. Kalau kita langsung berbalik setelah pemuatan, mungkin, jawabnya jujur. Kalau ada komplikasi, atau kalau kita harus berputar menghindari patroli musuh, kita mungkin butuh pengisian bahan bakar tambahan di tempat lain, atau kita berubah menjadi kapal untuk sementara, sambung Hayashi. Mengapung sampai bantuan datang. Kalau datang, keduanya saling pandang, lalu tertawa pendek, bukan karena lucu, tapi karena itulah satu-satunya cara untuk membuat skenario buruk terdengar sedikit kurang menakutkan. Di lambung, suasana mulai bergerak lagi. Beberapa awak yang sempat tertidur di bangku bangun, merenggangkan badan. Ishikawa menggosok lehernya yang pegal, sementara Nakamura menguap lebar. Sudah dekat? Tanya Nakamura, mengangkat suara ke arah intercom. Seakan menjawab pertanyaannya, speaker berderak. Semua awak, ini kokpit. Suara Tanaka terdengar. Kita mendekati area Pulau Aobakai. Siapkan diri untuk pendaratan. Mode pendaratan laut akan diaktifkan. Beberapa kepala menoleh. Pendaratan laut, ulang. Salah satu awak. Ishikawa mengangguk, seolah sudah tahu. Pulau Aobakai terlalu kecil untuk airstrip, jelasnya. Saya lihat rencananya. Mereka hanya punya pantai berbatu dan sedikit laguna dangkal. Kapal tradisional bisa mendekat, tapi berisiko. Kita akan mendarat langsung di laut dekat teluk, lalu menggunakan perahu kecil untuk menurunkan muatan. Nakamura mengerutkan kening. Jadi, kita benar-benar akan menguji fungsi kapal di kapal yang bisa terbang ini, katanya pelan. Bukan hanya lepas landas dan terbang. Ishikawa tersenyum tipis. Itulah kenapa saya ada di sini, jawabnya. Untuk melihat apakah teori saya tenggelam atau mengapung. Di kokpit, prosedur berubah. Hayashi menarik napas dalam, lalu meraih tuas besar di sisi kanan panel tuas, yang sampai sekarang hanya ia sentuh saat latihan di Teluk Dangkal dekat Jepang. Siapkan untuk konfigurasi pendaratan air, katanya. Tanaka mengangguk, membuka daftar cek khusus. Suaranya mengalun pelan, membaca satu persatu item, seperti doa mekanik. Segel lambung bawah tertutup, katup pembuangan air terkunci, flap disiapkan untuk pendaratan rendah kecepatan. Mesin siap di throttle medium saat menyentuh air. Pintu lambung dikunci. Hayashi menarik tuas lambung. Di bawah mereka, di bagian perut pesawat kapel, sistem hidrolik menggerakkan pelat-pelat baja, menutup celah, mengunci struktur, menjadi bentuk lambung kapal yang halus. Di panel, lampu hijau kecil menyala tanda bahwa mode kapal aktif. Kita akan datang dari arah laut lepas,
kata Hayashi. Mendekati teluk dari utara. Kalau ada kapal musuh di sekitar, mereka akan lebih sulit melihat kita dengan kontur pulau di belakang. Tanaka mengangguk, menyesuaikan heading. Heading 185 derajat, lapornya. Kecepatan turun ke 150 knot. Ketinggian 600 meter, dan turun. Beberapa menit kemudian, sesuatu muncul di horizon. Awalnya hanya bayangan gelap kecil, hampir tak berbeda dari gumpalan awan. Kontak visual dengan pulau, lapor Tanaka. Pelan-pelan, bentuk itu jelas. Sebuah pulau kecil. Mungkin hanya beberapa kilometer dari ujung ke ujung dengan tebing-tebing batu di sebagian besar sisinya. Di satu sisi, ada lekukan membentuk teluk kecil, garis pasir pucat memisahkan laut dari hutan lebat di tengah pulau. Tidak ada kota, tidak ada pelabuhan besar, hanya beberapa titik kecil di pantai, mungkin gubuk, mungkin pos. Perbesarkan, perintah Hayashi. Tanaka mengangkat teropong, memfokuskan ke teluk. Di pantai ada beberapa bangunan kayu. Lapornya, saya lihat tiang bendera kecil, bendera Jepang, ada juga 2 perahu kecil ditarik ke pasir. Di luar teluk, ada satu kapal patroli kecil berlayar. Hayashi menghela napas lega sedikit. Jadi mereka masih hidup, katanya. Garnisun pulau belum lenyap. Namun lega itu cepat memudar ketika ia melihat langit di atas pulau. Di sana, beberapa burung laut berputar, dan di atas mereka, lebih tinggi, sebuah titik kecil bergerak pelan. Tanaka mengerutkan kening. Ada sesuatu di udara, katanya. Mungkin pesawat kecil, tapi bentuknya saya tidak yakin. Hayashi menimbang, kalau itu pesawat pengintai musuh, mereka bisa langsung terlihat saat mendekat. Namun, kalau itu hanya pesawat lesong Jepang, mereka bisa berkomunikasi. Kita tidak punya waktu berputar terlalu lama, katanya akhirnya. Kita akan turun cepat, datar, dan mendarat di laut. Sebelum siapapun punya waktu untuk bereaksi. Ia meraih throttle. Flap 20 derajat. Flap 20. Ulang Tanaka, menggerakkan tuas flap. Di luar, permukaan belakang sayap bergerak, menciptakan lift ekstra saat kecepatan turun. Airspeed 140, turun ke 130. Sentu, Ivinci, Isinku. Lapor Tanaka. Turunkan hidung sedikit, ujar Hayashi. Kita butuh sudut dangkal untuk pendaratan air. Pesawat kapal itu mulai meluncur turun. Hidungnya sedikit condong ke teluk. Dari dalam, kamu akan merasakan tubuhmu sedikit melayang. Seperti di awal turunan roller coaster, sementara laut di jendela depan perlahan mendekat. Di lambung, Ishikawa dan para teknisi menggenggam apapun yang bisa dipegang. Kau pernah naik kapal terbang sebelumnya? Tanya Nakamura. Suaranya bergetar. Pernah, jawab Ishikawa, tapi bukan yang sebesar ini. Dan bukan yang lambungnya setebal ini. Kalau kita terlalu keras menyentuh air. Ia tidak melanjutkan. Semua orang sudah tahu kelanjutannya. Ketinggian turun 300 meter. 200, 150. Ombak sekarang terlihat jelas. Garis-garis putih kecil di puncak gelombang bergerak pelan ke arah pantai. Cahaya fajar membuat permukaan laut berkilau keperakan. Kecepatan 115 knot. Lapor Tanaka. Ketinggian 80 meter. Jarak ke garis pantai sekitar 2 kilometer. Targetkan pendaratan sekitar 500 meter dari mulut teluk. Perintah Hayashi. Kita tak mau langsung menghantam gelombang pantai. Di kokpit, semua suara selain mesin seolah menghilang. Hanya ada napas tertahan, bunyi kain seragam bergesekan, dan detak jantung yang tiba-tiba terasa sangat keras di dada. 70 meter, 60 meter, 50 meter. Hayashi menyesuaikan hidung pesawat, memastikan mereka hampir sejajar dengan permukaan air. Dalam posisi ini, pesawat kapal itu tampak seperti raksasa yang hendak menyentuh bayangannya sendiri di laut. Kecepatan 105 knot. Lapor Tanaka. Siap menyentuh air. Throttle ke posisi hampir idle, ujar Hayashi. Siap. Dan kemudian, momen itu datang. Dari dalam, kamu akan merasakannya pertama kali sebagai desiran pelan suara lambung menyentuh puncak gelombang. Lalu, hentakan lebih keras. Air menyembur ke kiri kanan, menciprat ke jendela. Dada terasa seperti didorong ke depan. Sabuk pengaman menahan bahu. Lambung kapal terbang itu menghantam laut. Bukan seperti pesawat jatuh, tapi seperti kapal yang dilempar dari ketinggian rendah. Getaran kuat menjalar dari hidung ke ekor. Baling-baling masih berputar, membantu menjaga arah. Sentuh air, seru Tanaka. Sedikit terlambat karena semua orang sudah tahu.
Indikator airspeed turun cepat 90, 70, 50, hingga jarum hampir menyentuh nol. Pesawat kapal itu kini tidak lagi terbang. Ia mengapung. Status lambung? Tanya Hayashi cepat. Tanaka memeriksa panel. Lampu tekanan normal. Tidak ada indikasi kebocoran besar. Lapornya. Hayashi akhirnya menghembuskan napas panjang yang tak sadar ia tahan. Kita resmi telah menjadi kapal, katanya pelan. Dari luar, kalau kamu berdiri di perahu kecil di teluk itu, pemandangan yang kau lihat akan seperti sesuatu dari cerita fiksi ilmiah. Sebuah pesawat raksasa dengan lambung seperti kapal, mengapung tenang di permukaan laut, sayapnya menjorok ke kiri dan kanan. Baling-balingnya berputar pelan. Di pantai Pulau Aobakai, beberapa prajurit Jepang berlari ke bibir pantai, menatap dengan mata terbelalak. Itu, pesawat? Tanya salah satu. Bukan, itu kapal. Bantah yang lain. Seorang perwira muda, membawa teropong, memandang lebih lama, lalu geleng-geleng kepala. Entahlah, gumamnya. Mungkin. Wanja. Di atas lambung, pintu samping terbuka. Tangga kecil diturunkan. Menyentuh permukaan air tipis. Dari dalam, awak mulai keluar. Beberapa membawa tali tambat, beberapa membawa senjata. Hayashi berdiri di pintu itu. Seragamnya kini diberi tambahan rompi pelampung tipis. Angin laut pagi menyapu wajahnya, membawa bau garam dan suara burung. Turunkan perahu karet. Perintahnya ke awak di belakang. Kita akan mulai bongkar muatan begitu mereka kirim perahu dari pantai. Ia menatap ke arah pulau hutan hijau pantai sempit bangunan kayu kecil, dengan bendera Hinomaru berkibar lemah. Pulau itu terlihat tenang. Seakan-akan perang dunia hanya rumor jauh. Namun, Hayashi tahu lebih baik. Ia tahu bahwa pulau ini hanyalah titik kecil dalam jaringan besar yang sedang runtuh. Dan bahwa muatan mereka peralatan radar, komponen torpedo udara, teknisi adalah upaya putus asa untuk menahan runtuhnya itu sedikit lebih lama. Di belakang matanya, bayangan landasan terapung yang mereka lihat tadi masih jelas. Garis cahaya di laut. Menantang logika. Kita membawa teknologi baru ke pulau ini. Pikirnya, kapal yang bisa terbang. Tapi musuh sudah membawa daratan ke laut. Dua dunia sedang bergeser. Laut menjadi landasan, pesawat menjadi kapal. Perang memaksa manusia untuk terus menghapus garis-garis yang dulu dianggap tetap. Dan di antara semua itu Tokushiyus, Shiki Ishigi kapal yang bisa terbang baru saja menyelesaikan ujian pertamanya. Ia telah lepas landas seperti pesawat, mengapung seperti kapal, dan membawa rahasia besar yang bahkan belum sempat mereka tuliskan. Ujian berikutnya bisa jadi jauh lebih berbahaya. Pagi sudah naik sepenuhnya ketika proses bongkar muatan dimulai. Tokushiyut, Shiki Ichi, mengapung pelan di mulut teluk Aobakai, terikat pada dua perahu kecil yang ditarik oleh para prajurit dari pantai. Laut tenang. Hanya gelombang kecil yang memukul lembut lambung baja pesawat kapal itu. Dari kehauan kapal itu tampak seperti makhluk hibrida yang kebingungan. Hidung pesawat, sayap lebar, dan perut kapal yang menapak di permukaan laut. Di lambung, suasana berubah menjadi hiruk-pikuk teratur. Pintu samping menganga lebar. Di dalam peti-peti, berstansel dan tambuping, komponen, radar, dan hangkong yulei, puping, komponen, torpedo udara, digeser dengan kerekan manual ke mulut pintu. Pelan, pelan, seru peti officer 1, wajahnya memerah oleh usaha dan cemas. Kalau peti ini jatuh ke laut, kita semua bisa dianggap pengkhianat. Perahu karet sudah diturunkan, mengapung di samping lambung. Dua awak di atasnya siap menerima peti. Sementara di pantai, belasan prajurit berseragam lusuh menunggu untuk mengangkatnya ke darat. Ishikawa berdiri di dekat pintu, mengawasi setiap gerakan. Kacamata bundarnya berembun oleh uap laut. Pastikan peti radar itu tidak terkena air terlalu banyak, katanya. Kertas isolator di dalamnya sensitif. Garam laut, musuh pertama peralatan elektronik. Nakamura mengangguk cepat, membantu mengaitkan tali ke salah satu peti. Sensei, katanya, menurunkan suara. Kau pikir radar yang mereka pasang di sini bisa membantu melawan landasan terapung yang kita lihat tadi? Ishikawa terdiam sejenak sebelum menjawab. Radar ini dirancang untuk mendeteksi pesawat dan kapal yang mendekat, jawabnya. Kalau landasan itu cukup besar, mungkin bisa terbaca sebagai massa logam di laut. Kalau operatornya terlatih, mereka akan tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Ia memandang ke pantai, di mana sebuah gubuk kayu besar tampak lebih kokoh daripada bangunan lain. Jika mereka punya cukup waktu untuk memasang, melatih,
dan mengkalibrasi, pulau ini bisa menjadi mata kecil di jalur logistik. Lanjutnya. Tapi waktu selalu musuh kita yang lebih licik daripada Amerika. Di pantai, seorang perwira Jepang menunggu di bibir air. Seragamnya kusut, wajah coklatnya terbakar matahari. Di bahunya, lencana menunjukkan pangkat Kapten Angkatan Darat. Bukan laut. Saat perahu pertama mendarat, ia maju beberapa langkah, memberi hormat ke arah Tokushu Ichik yang mengapung di kejauhan, lalu ke arah sosok yang turun dari perahu berikutnya. Hayashi, Letnan Komandan Hayashi Noboru, serunya. Hayashi mengangguk sambil membalas hormat. Benar, jawabnya. Anda? Kapten Morita jawab. Sang perwira. Komandan Garnisun Aobakai. Kami tidak diberitahu bahwa sesuatu sebesar itu akan datang. Ia melirik ke pesawat kapel di belakang Hayashi. Matanya menyipit, seperti sedang memeriksa sesuatu yang melanggar hukum alam. Jujur saja, lanjutnya, suara sedikit pelan. Saat pertama melihat, anak buah saya mengira itu adalah kapal musuh yang rusak atau makhluk laut raksasa. Hayashi tersenyum tipis. Untuk hari ini, anggap saja itu kapal suplai, katanya, yang kebetulan punya sayap. Kapten Morita tertawa pendek, tapi tawa itu cepat hilang. Suplai apapun yang Anda bawa, kami sangat membutuhkannya, katanya. Amunisi menipis, radio kami lemah, dan kami mendapat laporan bahwa patroli udara musuh mulai terlihat di utara. Ia melirik ke peti-peti yang mulai diturunkan dari perahu. Radar, ya? Tanyanya. Radar dan komponen torpedo udara, jawab Hayashi, dan 3 teknisi spesialis. Mereka akan membantu menginstal peralatan dan melatih operator. Morita mengangguk. Kalau radar itu berfungsi, gumamnya, mungkin kita bisa melihat kematian sebelum dia datang. Itu sudah kemajuan. Di gubuk kayu besar yang tadi dilihat Ishikawa, suasana berbeda. Di dalamnya, lantai tanah dipadatkan. Meja kayu diatur rapi, dan di satu sudut, sebuah generator kecil berderak, mengirimkan bau bensin yang khas ke ruangan. Ini akan jadi ruang radar, jelas Morita, menunjuk ke meja besar kosong di tengah ruangan. Kami sudah meninggalkan ruang untuk konsol utama dan layar. Para operator kami masih kasar. Mereka pernah dilatih radio, bukan radar. Tapi mereka cepat belajar. Ishikawa melangkah masuk menggelus dagu. Kita akan butuh tiang antena di luar, katanya. Semakin tinggi, semakin baik. Tapi, pulau ini tidak punya bukit tinggi di dekat pantai. Kita harus kompromi, gunakan pohon. Usul Morita. Kami punya cukup pohon yang bisa ditebang dan dijadikan tiang. Ishikawa mengangguk. Baik, kita mulai dari situ. Ia meletakkan satu map kecil di meja rencana instalasi radar. Garis-garis dan angka-angka memenuhi kertas itu. Namun di luar realitas jauh lebih kasar. Tiang dari pohon palem, kabel yang harus dijaga dari kelembaban, generator yang kadang mogok. Namun di balik semua keterbatasan itu, satu gagasan sederhana menyatukan mereka. Kalau radar ini bisa menyapu horizon, Jepang akan punya satu pasang mata tambahan di laut. Apapun yang mendekat kapal, pesawat, atau sesuatu yang tidak ada di peta kita, ingin mengetahuinya sebelum terlambat, pikir Ishikawa. Bayangan landasan terapung di laut kembali muncul di benaknya, terutama kalau sesuatu itu panjangnya 1 kilometer dan membawa pesawat musuh. Sementara itu, di pantai, Hayashi berdiri menghadap laut. Di kejauhan, Tokusu Ichi masih mengapung tenang. Beling-beling Nia kini berputar sangat pelan, sekadar menjaga orientasi. Tanaka berdiri di sampingnya. Mesin kita baik-baik saja, lapor Tanaka. Bahan bakar cukup untuk kembali ke Shikoku jika kita berangkat dalam beberapa jam ke depan. Tapi kalau kita menunggu terlalu lama, kita harus mempertimbangkan rute lain atau titik pengisian darurat. Hayashi mengangguk, tapi matanya masih tertuju pada garis horizon di utara arah, di mana tadi malam mereka melihat landasan terapung itu. Kapten Morita katanya tanpa menoleh. Apakah laporan intel kalian menyebutkan adanya aktivitas musuh? Tidak biasa. Di utara sini selain pesawat patroli dan kapal biasa, Morita yang berdiri beberapa langkah di belakang, mengerutkan dahi. Tidak ada laporan resmi, jawabnya. Tapi beberapa nelayan lokal yang dipaksa membantu kami sebagai pemandu bilang mereka melihat sesuatu yang aneh 2 minggu lalu. Hayashi menoleh. Aneh bagaimana? Morita mengangkat bahu. Di malam hari, mereka melihat garis cahaya jauh di laut. Jelasnya, mereka pikir itu deretan kapal musuh, mungkin konvoi.
tapi bentuknya terlalu lurus. Saya kira mereka berlebihan. Nelayan Sukabumbu cerita. Hayashi dan Tanaka saling pandang. Tidak berlebihan, kata Hayashi pelan. Kami melihatnya juga dari udara. Itu bukan konvoi biasa. Itu sesuatu yang lain. Morita menarik napas panjang. Melihat ke laut, Sioliola berharap bisa melihatnya sekarang juga. Kalau begitu, katanya, pulau kecil ini mungkin lebih dekat ke rahasia mereka daripada yang saya inginkan. Siang menjelang, bongkar muatan hampir selesai. Peti-peti disusun di pantai, kemudian dipindahkan perlahan ke gudang kecil di atas lereng. Beberapa prajurit mulai menegakkan tiang kayu calon antena radar. Generator diperiksa, kabel-kabel digelar. Ishikawa bekerja tanpa henti, menandai posisi, memberi instruksi, menjelaskan dasar-dasar radiasi gelombang dan refleksi kepada para prajurit yang sebelumnya hanya tahu cara mengisi peluru dan menggali parit. Bayangkan ini seperti mata yang meraba-raba dengan tangan tak terlihat, katanya, menggambar lingkaran di udara. Kita kirimkan gelombang keluar, mereka memantul balik kalau mengenai sesuatu. Kalau kita belajar membaca pantulannya, kita tahu apakah itu pesawat, kapal, atau hanya awan. Seorang prajurit mengangkat tangan ragu. Kalau yang dipantulkan itu, pulau buatan di laut, seperti papan panjang. Pertanyaan itu membuat ruangan hening sesaat. Ishikawa memandangnya. Maka, kita akan melihat garis pantulan yang tidak seharusnya ada, jawabnya. Dan kalau kita cukup pintar, kita akan tahu bahwa musuh sedang mencoba menyamarkan daratan di tempat yang seharusnya hanya laut. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dengan catatan, kita berhasil menghidupkan radar ini sebelum mereka datang. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Waktu bergerak lebih cepat dari yang disukai siapapun. Hayashi dan Tanaka kembali ke perahu, mendekati Tokushuichi. Saat mereka naik lagi ke lambung, bau logam panas dan oli mesin menyambut mereka, bau yang kini sudah terasa seperti rumah kedua. Bagaimana? Tanya Petty Officer Sato. Apakah kita akan bermalam di sini? Atau berangkat hari ini juga? Hayashi melihat sekeliling, menimbang awan, angin, dan bahan bakar. Jika kita tinggal terlalu lama, kita harus cari bahan bakar di tempat lain, jawabnya. Kalau berangkat sekarang, kita mungkin bisa kembali sebelum malam penuh. Tapi, ia menatap pulau sebentar. Ada hal lain yang ingin saya lakukan dulu. Tanaka mengangkat alis. Landasan terapung itu, tebaknya. Hayashi mengangguk pelan. Kita sudah melihat dari jauh, katanya. Tapi untuk melaporkan secara meyakinkan, kita butuh lebih dari sekadar garis cahaya aneh. Ia menunjuk tuas lambung. Kapten Morita akan membiarkan kita menyimpan sedikit bahan bakar tambahan di sini. Jika perlu, kita bisa terbang, tidak terlalu jauh dari pulau, mengintip ke utara lagi, dan kembali hanya untuk mengonfirmasi lokasi dan bentuk lebih tepat. Tanaka menghela napas, antara kagum dan cemas. Itu berarti kita secara sukarela mendekat ke sesuatu yang bisa jadi basis musuh yang penuh anti-air, katanya. Benar, sahut Hayashi. Tapi kalau kita tidak tahu pasti di mana dan apa itu, bagaimana Angkatan Laut bisa menyiapkan balasan? Atau menghindarinya? Ia meraba saku seragamnya, mengeluarkan buku catatan kecil dan pensil pendek benda sederhana di tengah teknologi rumit. Kadang-kadang, lanjutnya, perang ditentukan oleh satu laporan yang cukup rinci untuk dipercaya. Sebelum matahari benar-benar turun, mesin Tokushuichi meraung lagi. Lambung kapil terbang itu memecah permukaan laut saat throttle dinaikkan. Air memercik tinggi di kedua sisi, seperti busa putih yang marah. Kalau kamu melihat dari pantai, kamu akan menyaksikan pemandangan yang hampir mustahil. Sebuah kapal berlari di atas air. Semakin cepat, lalu pelan-pelan terangkat dari permukaan, meninggalkan jejak busa yang memudar. Sayap besar menangkap angin. Lambung baja kosong dari air. Pesawat kapal itu terbang lagi. Kali ini lebih ringan tanpa muatan, tetapi membawa beban yang berbeda. Tugas mengintai sesuatu yang tak tercatat di peta. Di kokpit, Hayashi membelokkan hidung pesawat ke arah utara. Ini bukan lagi misi suplai, pikirnya. Ini misi mata-mata untuk teknologi di Pulau Obakai. Tiang radar baru. Baru saja berdiri, kabel-kabel masih berantakan. Konsol utama belum sepenuhnya dirakit. Namun dalam beberapa hari, jika semuanya berjalan lancar, pulau itu akan memiliki cara baru untuk melihat musuh. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan melihat siapa lebih dulu? Tokushuyus, Shiki Isigi kapal, yang bisa terbang menuju kembali ke arah di mana? Semalam, ia melihat garis cahaya di laut.
Landasan terapung itu mungkin masih ada di sana, atau mungkin sudah bergerak, diam-diam, seperti ular besi di permukaan samudera, dan di suatu titik di antara laut dan langit. Kapal terbang Jepang akan mencoba menatap langsung mata teknologi musuh yang sedang berubah bentuk.